anak-anak, Ustazah Fida di sini. Kali ini kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu mengurutkan pecahan dari yang terbesar maupun dari yang terkecil. Pertama, kita akan belajar untuk mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Contohnya yaitu 6/7, 2/7, dan 4/7. Ketiga pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu 7. Jadi, sekarang kita fokus ke angka pembilangnya saja. Semakin besar angka pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Semakin kecil angka pembilangnya, maka semakin kecil pula nilai pecahannya. Mari kita mengurutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Karena angka penyebutnya sudah sama, yaitu 7, maka pecahan terbesar adalah yang memiliki angka pembilang terbesar. Dimulai dari 6/7, berikutnya 4/7, dan terakhir 2/7. Sekarang kita coba mengurutkan kembali dari pecahan yang terkecil. Caranya sama dengan sebelumnya. Tapi kali ini kita mulai dari angka pembilang yang terkecil. Dimulai dari 2/7, berikutnya 4/7, dan terakhir 6/7. Berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan yang berpenyebut beda dan berpembilang sama. Contohnya sebagai berikut: 1/2, 1/8, dan 1/4. Jika angka pembilangnya sama dan penyebutnya beda, maka kita fokus ke angka penyebutnya saja. Mari kita urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Karena angka pembilangnya sudah sama, yaitu 1, maka kita hanya perlu mencari angka penyebut yang paling kecil. Karena semakin kecil angka penyebutnya, maka pecahan tersebut nilainya semakin besar. Dimulai dari 1/2, 1/4, dan 1/8. Sekarang kita coba mengurutkan kembali dari yang terkecil. Caranya sama dengan sebelumnya, tapi kali ini dimulai dari angka penyebut yang paling besar. Karena semakin besar angka penyebutnya, maka pecahan tersebut nilainya semakin kecil. Dimulai dari 1/8, 1/4, dan 1/2. Selanjutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan yang berpenyebut beda dan berpembilang beda. Contohnya yaitu 2/5, 4/6, 1/1/3, dan 2/1/5. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Karena ada pecahan campuran, maka pertama-tama kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Pertama, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat, lalu ditambahkan dengan pembilang dan penyebutnya tetap. Mari kita coba. 1/1/3 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3, lalu ditambah 1 sama dengan 4, dengan penyebut tetap yaitu 3 sama dengan 4/3. Kita lakukan hal yang sama dengan pecahan berikutnya. 2/1/5 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10, lalu ditambah 1 sama dengan 11, dengan penyebut tetap yaitu 5 sama dengan 11/5. Karena kita sudah mendapatkan bentuk pecahan biasa, yuk kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sekarang semuanya sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Karena pembilang dan penyebutnya beda, maka kita akan menyamakan penyebut dari semua pecahan dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Masih ingat kan dengan KPK?
Karena angka 5 ada 2, jadi kita pakai salah satu saja. Berapa KPK dari 5, 6, dan 3? Yaitu 30. Jadi kita akan menyamakan semua penyebutnya menjadi 30. Masih ingat juga cara menyamakan penyebut pecahan? Mari kita mulai dari pecahan 2/5. Agar angka 5 berubah menjadi 30, maka harus dikali berapa? Benar sekali, yaitu 6. Karena penyebutnya dikali 6, maka pembilangnya juga harus dikali 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi 2/5 sama dengan 12/30. Bisa dimengerti? Yuk kita lanjutkan. 4/6, angka 6 agar menjadi 30 harus dikalikan 5. Hasilnya yaitu 20/30. Berikutnya 4/3. Angka 3 agar menjadi 30 harus dikalikan 10. Hasilnya yaitu 40/30. Lalu 11/5, angka 5 agar menjadi 30 harus dikalikan 6. Sama dengan 66/30. Karena penyebutnya sudah sama semua, maka kita bisa mengurutkan pecahan-pecahan tersebut dari yang paling besar, mulai dari 66/30, lebih besar dari 40/30, lebih besar dari 20/30, lebih besar dari 12/30. Nah, kita sudah mendapatkan urutan dari yang paling besar. Coba diingat lagi urutannya mulai dari yang terbesar, yaitu 2 1/5, lalu 1 1/3, kemudian 4/6, dan terakhir 2/5. Bisa dipahami anak-anak? Perhatikan baik-baik ya anak-anak, karena sekarang kita akan mengurutkan pecahan dalam beberapa bentuk, seperti pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan bentuk persen. Mari kita lihat contohnya. Ada 0,25, 3/4, 21/2, dan 12%. Seperti pembahasan sebelumnya, kita akan mengubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Mari kita mulai dari pecahan desimal, yaitu 0,25. Masih ingat cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa? Caranya tinggal ambil angka 25 di belakang koma menjadi pembilang. Lalu karena di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100. Jadi 0,25 sama dengan 25/100. Lanjut ke pecahan campuran. 2 1/2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu ditambah 1 sama dengan 5 dengan penyebut tetap yaitu 2. Jadi sama dengan 5/2. Terakhir, pecahan bentuk persen. Masih ingat ya, jika persen adalah pecahan per 100. Jadi 12% sama dengan 12/100. Mudah kan anak-anak? Kalian pasti bisa. Langkah berikutnya yaitu menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Di sini angka 100 ada 2, jadi kita ambil salah satunya. KPK dari 100, 4 dan 2 yaitu 100. Karena ada 2 pecahan yang sudah berpenyebut 100, jadi kita tinggal menyamakan 2 pecahan yang lain. Kita mulai dari 3/4. Agar 4 berubah menjadi 100, maka harus dikali 25. Jadi 3/4 sama dengan 75/100. Lanjut ke pecahan berikutnya, 5/2. Agar 2 berubah menjadi 100, maka harus dikali 50. Jadi 5/2 sama dengan 250/100. Bisa dipahami? Karena angka penyebutnya sudah sama, maka kita hanya perlu mencari angka pembilang yang paling besar.
mulai dari 250/100, lebih besar dari 75/100, lebih besar dari 25/100, lebih besar dari 12/100. Yuk kita susun dari pecahan awalnya. Dimulai dari 21/2, lalu 3/4, kemudian 0,25, dan terakhir 12%. Sangat mudah sekali kan? Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Terus belajar dan rajin berlatih ya. Serta tetap semangat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.